keuangan itu ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi. Terus yang kedua, laporan perubahan modal. Ini yang ketiga, neraca. Neracanya tuh neraca apa? Neraca aja. Bukan saldo sama lajur. Bukan, beda. Ini neraca doang ya. Data laporan keuangan ini diambilkan dari laporan kertas kerja atau neraca lajur. Nih, karena tujuan dibuat neraca lajur atau kertas worksheet atau worksheet ini tujuannya untuk membantu mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Karena datanya di dalam kertas kerja ini ada laporan laba rugi, ada neraca, ya. Yang pertama membuat laporan ini laba rugi, yaitu laporan yang berisi semua pendapatan atau penjualan dikurangi dengan semua beban, ya. Jadi sekarang kita lihat yang pertama, laporan laba rugi, ya. Penjualan, nih, penjualannya jika ada retur penjualan berarti kita cari penjualan bersih dulu. Yang pertama, penjualan bersih adalah penjualan dikurangi dengan retur penjualan. Kamu cari di sini dulu. Penjualan bersih, penjualannya berapa? Nih, penjualan di sini. Mana ada penjualan? Penjualan di sini 96 juta, ya kan? Terus retur penjualannya 1.300.000. Ya. Jadi penjualan bersih itu penjualan dikurangi retur penjualan sama dengan penjualan bersih. Ya. Penjualan bersih dikurangi HPP sama dengan laba kotor. HPP sendiri ini harga pokok penjualan, rumusnya adalah persediaan awal. Tadi di neraca saldo, di neraca lajur, persediaan awal itu ada di sini, persediaan awal nih. 10.550. Nih, ini adalah persediaan awal 10.550 ya. Ditambah pembelian. Pembelian di sini pembeliannya juga masih pembelian kotor di sini karena ada retur pembelian juga. Pembelian, nih pembeliannya 62.700 ya. Dikurangi retur dan potongan pembelian. Kalau tidak ada potongan ya dikurangi retur juga, retur aja. Jadi pembelian dikurangi retur pembelian. Ini tambah beban angkut dulu. Pembelian tambah beban angkut, ini dikurangi retur sama dengan pembelian bersih. Persediaan awal, ini ya persediaan awal ditambah pembelian bersih sama dengan barang tersedia dijual. Nih, barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhirnya di mana? Yang ada di neraca di data penyesuaian ya. Persediaan akhir ya. Dikurangi persediaan akhir. Ini sama dengan persediaan akhir kan ini juga ya. Atau nih persediaan akhir ini nih yang ada di neraca itu persediaan akhir. Dikurangi persediaan akhir nih sama dengan HPP. Nih HPP. Jadi tak tulis di sini rumus HPP. Ini nomor 1 ini mencari HPP. Ini saya cari dulu ya. Laba kotor sama dengan rumusnya penjualan bersih ini dikurangi HPP. HPP nanti kamu jelasin juga waktu presentasi. HPP sendiri sama dengan rumusnya apa? HPP itu rumusnya nih, persediaan awal ditambah
pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir itu adalah HPP ya. Nih, jadi yang pertama dalam mencari laba rugi dulu dalam perusahaan dagang, yang pertama mencari penjualan bersih dulu. Ya, mencari laba kotor lah ya. Laba kotor sendiri rumusnya apa? Penjualan bersih. Penjualan bersih itu penjualan dikurangi dengan retur penjualan. Kalau ada potongan ya dikurangi dengan potongan. Ya, itu penjualan bersih. Ya, dikurangi dengan HPP. HPP rumusnya apa nih? Persediaan awal. Nih persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu pembelian tambah beban angkut dulu. Terus baru dikurangi retur ini, ditambah ini kan hasilnya ini. Terus dikurangi ini, ya retur sama dengan pembelian bersih. Persediaan awal ya ditambah pembelian bersih adalah barang tersedia dijual. Dikurangi persediaan akhir sama dengan HPP. Ya. Terus mencari laba kotor, nih laba kotor. Laba kotor berarti di sini apa? Penjualan bersih dikurangi HPP. HPP itu harga pokok, harga untuk mendapatkan barang yang akan dijual. Nih. Nah, sama dengan nih laba kotor. Jadi penjualan bersih nih kita kasih tanda kuning ya. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Ini sama dengan laba kotor. Tanda merah laba kotor. Ini laba kotor. Kalau ada pendapatan di luar usaha ditambah lagi ditambah pendapatan. Nih. Ini jadi laba nih. Ini laba setelah pendapatan di luar usaha. Dikurangi beban-beban. Nih, beban masukin semua. Gaji bagian penjualan, beban artinya semua beban ya. Dijumlahkan, ini total beban. Ini total beban ini dijumlahkan nih ya. Ini dikurangi. Jadi laba setelah adanya pendapatan di luar usaha dikurangi beban sama dengan laba bersih. Ini laba bersih. Laba bersih ini jumlahnya harus sama dengan yang ada di nih di neraca lajur atau kertas kerja. Nih, laba bersihnya di sini kan 14 340 500. Ini sama. Kalau nggak sama salah. Ini sama kan 14 340 500. Jadi dalam mencari laba rugi, yang pertama kamu cari dulu laba kotornya. Maaf, cari dulu HPP-nya. HPP itu rumusnya apa? Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Ya, baru mencari laba kotor. Laba kotor itu penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Ini kalau ada retur ya berarti penjualan dikurangi retur dan potongan penjualan dijumlahkan baru dikurangi. Nanti penjualan bersih. Kenapa kalau beban angkut penjualan tidak dimasukkan? Karena beban angkut penjualan biasanya yang menanggung adalah pembeli. Masukkan beban angkut pembelian nih. Kalau laba kotor, laba bersih sudah ketemu, ini laba bersih digunakan untuk menghitung laporan perubahan modal. Nih. Jadi laba bersih ini nanti